92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Minggu 10 Mei 2026. Ya pendengar, lisan adalah amanah yang sangat berharga. Dengan lisan seorang dapat menebarkan kebaikan, menguatkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun dengan lisan pula seseorang dapat terjatuh pada dosa, fitnah, ghibah maupun ucapan yang menyakiti sesama. Oleh karena itu, dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini kami juga akan menghadirkan satu topik ya seputar penjagaan lisan. Bersama dengan narasumber kami ada Ustazah Dianata Anugrah SPDI MPD, penyuluh agama Islam di kantor Kemenak Kota Palembang. Sudah tersambung via telepon saat ini ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Esi. Iya, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih untuk waktunya Ustazah. Kita akan bersama dengan pendengar dalam Mutiara Pagi ini hingga mendekati pukul 6 nanti. Dan pendengar juga kami nantikan atensinya untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya dialog ini pendengar kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Tapi sebelum kita memberikan kesempatan bergabung untuk pendengar, kita pengen juga mendengarkan pengantar dari Ustazah seputar topik yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini Ustazah ya, penjagaan lisan. Silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Esi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tatimu salihin wa salihat. Alhamdulillah wa syukrila ala ni'amillah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi yang insya Allah akan mudahkan rezeki kita dan Allah akan panjangkan umur kita dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tetap kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta kepada para keluarga, sahabatnya, serta para pengikutnya sampai nanti di hari kiamat nanti. Baiklah, kepada Mbak Esi selaku host dan juga para sahabat RRI Pro 1 Kota Palembang dimanapun Anda berada, para pendengar yang setia. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang penjagaan lisan. Penjagaan lisan ini dalam bahasa Arab itu adalah hifzul lisan. Hifzu artinya penjagaan, al-lisan yaitu perkataan. Kenapa perlu penjagaan lisan ini? Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini hendaklah selalu berkata yang baik. Adapun kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Yang bertujuan untuk menghindarkan fitnah atau perilaku-perilaku tercela lainnya. Melalui lisan manusia dapat berkomunikasi, seperti saat ini bisa memberikan ilmu, bisa mengajak kepada kebaikan. Tetapi dengan lisan juga perlu diketahui bisa menjadi sumber masalah yang besar, bencana yang besar, apabila tidak dijaga dengan baik. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahaya lisan itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Yaitu,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bahkan Allah pun berfirman, ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Berarti tidak bisa kita menelan langsung ya suatu berita itu. Jadi kita perlu tabayun, perlu diteliti. Bahkan yang kedua yaitu bahaya lainnya adalah fitnah. Bahkan Allah pun juga berfirman surah Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saking bahayanya lisan yang apabila tidak kita jaga, tidak kita kontrol dalam berucap. Dan juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 114 yang mana tentang penjagaan lisan, yaitu menjauhi perkataan-perkataan yang sia-sia. Apa itu sia-sia? Yang tidak bermanfaat. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bahkan Allah menegaskan juga dalam surah An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh untuk bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Tujuan lisan itu bukan untuk permusuhan, tapi tujuan lisan itu sendiri adalah untuk perdamaian, untuk kemaslahatan. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Bukhari wa Muslim. Bahkan Rasul bersabda, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Rasul bersabda, lebih baik kita nih diam kalau tidak bisa berbicara yang baik. Nah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka para pendengar setia sahabat RRI Pro 1 Kota Palembang. Adapun bagaimana sih cara mengontrol lisan kita, bagaimana cara penjagaan lisan kita? Tiada lain yaitu yang pertama, fakkaru qabla kalami, yaitu berpikir dulu sebelum berbicara. Jika tidak yakin apa yang kita bicarakan, jika bisa menimbulkan mudarat atau menimbulkan hal-hal negatif, maka lebih baik diam. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bahkan di surah Al-Mu'min ayat 3, Allah berfirman, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi perlu dijauhin gitu ya. Kalau lisan kita perkataan yang sia-sia, tidak bermanfaat, ya tidak usah diucapkan gitu ya. Dan solusi yang ketiga untuk penjagaan lisan kita yaitu tiada lain perbanyak berzikir, istighfar. Tiada lain tujuannya yaitu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga berfirman di surah Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadila." Jadi kita itu disuruh berkata yang benar-benar. Maka sahabat RRI Pro 1 Palembang, dimanapun Anda berada, bahaya lisan itu sangatlah besar. Jika tidak dijaga, jika tidak dikontrol, jika tidak diatur. Karena lisan itu bisa membawa kebaikan dan bisa juga membawa kerusakan. Nah, jadi itu Mbak Esi untuk mukodimah materi kita perihal penjagaan lisan pada pagi hari ini.
Nah, silakan Mbak Esi, Baik, boleh dilanjut. terima kasih Ustazah Dian untuk pengantarnya ya. Ini pendengar sudah tersambung via telepon kami nih Ustazah, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyu Asin Ustazah. Silakan Bunda Ida pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Ida, silakan. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, jika kita tidak mampu menjaga lisan kita, apakah itu akan merusak hubungan silaturahmi dan menjauhkan rezeki dari kita gitu Ustazah? Ya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Ida di Banyu Asin, jika kita tidak menjaga silaturahmi akan merusak lisan dan juga rezeki tadi ya. Gimana nih katanya Ustazah? Mungkin boleh disampaikan. Ya. Oke. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga lisan gitu ya. Jadi terima kasih tadi pertanyaannya, bagus sekali ya. Sangat bisa sekali memutuskan tali silaturahmi. Nah, maka tadi kan dalam Al-Quran dijelaskan ya, di surah Al-Hujurat ayat 6. Fatabayanu. Jadi fatabayanu itu tidak langsung serta-merta kita memutuskan tali silaturahmi, Mbak Esi. Jadi kita perlu teliti ya, tabayun ya, bahasanya itu kita teliti, tabayun, kita saring dulu gitu. Apakah ada manfaat daripada lisan yang diucapkan atau ada keburukan di dalamnya gitu. Kalau keburukan pasti jelas bisa memutuskan tali silaturahmi ya, seperti gibah gitu kan. Siapa yang mau digunjing ya, digibah gitu kan, pasti nggak ada yang mau gitu. Fitnah gitu kan, itu kan ngeri semua itu kan dampaknya kan. Bisa memutuskan tali silaturahmi kalau kita tidak kontrol dengan baik gitu. Ya, boleh Mbak Esi. Iya, jadi itu penjelasannya Ustazah ya. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung silahkan ya melalui line telepon. Kami sapa kembali pendengar di pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Esi. Ya, Pak Abu Bakar di Jejawi, silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar. Sehat Pak Abu? Ya, terima kasih. Kok siaran perdana Ustazah ya? Apa? Ini Siaran perdana Ustazah ya? Enggak, waktu Ramadan udah pernah. Oh, sudah pernah. Iya. Saya barangkali yang tidak monitor ya. Begini Ustazah, pertanyaan saya. Saya itu teringat pepatah mengatakan kalau pisau melukai badan, mudah obat untuk dicari. Tapi kalau lisan melukai perasaan, kemana obat harus dicari? Apa maksudnya? Kata-kata Masya ini. Oke. Ya, Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Tadi perumpamaan yang bagus sekali ya Ustazah ya. Boleh disampaikan seperti apa Ustazah? Oke. Jadi mantap sekali ya perumpamannya. Jadi kalau pisau ya melukai badan kan gampang tuh ya obatnya ya. Jadi bisa kita pakai betadin kali ya Mbak Esi ya gitu ya, atau obat-obat lainnya. Tapi bagaimana jika lisan melukai hati gitu kan? Nah, di mana obat dicari kan begitu tadi ya? Iya. Kemana sih kita ketika sudah merasa sakit gitu ya dengan perkataan seseorang gitu? Maka tiada lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu utamanya itu ya Mbak Esi ya. Perbanyak istighfar gitu kan. Minta ampun sama Allah. Yang mana Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, itu kan di situ perintah. Wa qulu qaulan sadida. Wa itu adalah dan. Berarti belum cukup ya. Belum cukup kita itu
beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tapi disertai dan waqulu qaulan sadidan, berkatalah yang baik dan benar. Kemana obat hati ketika hati kita terluka? Tiada lain kita dekatkan diri kepada Allah, berzikir, beristighfar, begitu Mbak Esi. Bahkan dijelaskan juga sebaik-baik obat adalah tiada lain kita membaca Al-Quran. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, yaitu dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Gitu Mbak Esi. Baik, terima kasih penjelasannya Ustazah. Kita kembali terima telepon untuk pendengar ya. Di pagi hari ini langsung saja isi sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Silakan. Iya, sayang sekali terputus ini sepertinya ya. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung langsung saja melalui line telepon kami ya di 0711369977. Baik, ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak? Dengan Pak Adi di Sukarami. Bapak Adi, mohon monitor radionya dikecilkan sedikit biar lebih jelas suaranya Pak, tidak feedback juga. Ya, tidak itu Pak. Pak Adi Sukarame ya? Iya. Silakan Pak Adi. Ya, assalamualaikum Ustazah. Masih nih Pak Adi, boleh lebih kecil sedikit lagi volume radionya? Ya. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh Pak Adi. Ya, boleh. Ini Pak Ustazah yang saya tanyakan ya. Ini saya kemarin pernah di fitnah Pak Ustazah. Ya, terus sudah saya temui, sudah saya maafkan ya. Tapi fitnah itu ya Kurang jelas ya Mbak Esi ya. ya fitnah itu berlanjut oleh Mhm. Ustazah. Karena saya mengetahui maka saya pergi menjauhi, menghindar Pak Ustazah. Oke. Nah, apakah saya menghindar itu saja ya, memutuskan silaturahmi itu cuma berdoa Pak Ustazah. Saya menghindar fitnah Ustazah, memutuskan silaturahmi Ustazah ya. Ya. Baik. Isi ulang dulu ya Pak Adi. Jadi Pak Adi ini sempat difitnah gitu ya, sudah memaafkan juga sempat menjauh menghindar. Ini gimana nih, apakah nanti juga memutus silaturahmi gitu ya? Karena tidak mau. Mhm. Ya, terima kasih. Baik. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sukarami, Ustazah. Jadi ini Pak Adi sempat difitnah gitu ya? Iya. Ustazah? Fitnah. Iya, Ya, sempat difitnah tapi Pak Adi juga sudah memaafkan orang yang memfitnah ini. Nah, sekarang ini Pak Adi ini dalam upaya untuk menghindar ya dan juga menjauh. Tapi ini kan nanti kaitannya juga dengan memutus silaturahmi jadinya. Ini gimana nih jadi Ustazah? Oke. Baiklah, terima kasih Pak Adi tadi ya untuk sharing pertanyaannya ya. Sempat difitnah gitu ya. Oke, bagaimana ini kalau kita menjauh nanti dibilang memutuskan tali silaturahmi gitu dah ya. Oke, kami jawab tadi. Tadi kan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191 dijelaskan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kan lebih kejam ya daripada pembunuhan. Bagaimana sih Ustazah caranya? Aku nih udah memaafkan gitu ya tadi ya Mbak Esi ya, beliaunya ya. Betul Ustazah. Sudah memaafkan, tapi ketika jaga jarak atau gimana karena sudah tahu ya di fitnah tadi, apakah termasuk memutuskan tali silaturahmi atau gimana gitu ya. Dalam Islam ketika berbicara dengan kalimat itu fitnah itu sudah final itu ya Mbak Esi ya, berarti sudah bukan lagi perkataan, sudah perbuatan juga itu ya. Maka diterangkan lagi dari Allah surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka apa maksudnya itu dijauhi gitu ya? Prasangka yang buruk, yang bisa menimbulkan dosa. Maksud tadi untuk biar
kita menghindar, tidak dibilang tali silaturahmi, ada baiknya kalau tidak bermanfaat untuk berbicara dengan dia tadi ya, yang sudah memfitnah kita, maka tidak apa-apa, lebih baik kita diam gitu kan, daripada pembicaraan kita itu berbicara yang sia-sia gitu kan. Nah, dalam hal ini udah bagus itu sikapnya Pak Adi tadi, difitnah, dia memaafkan gitu ya, tetapi perlu kita jadi catatan bahwasannya ya ada lain, untuk kedepannya kita juga bisa berhati-hati gitu. Tidak semua orang itu suka dengan kita kan, ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga kalau yang suka aman saja, kalau yang nggak suka kan bisa menimbulkan fitnah. Itu aja, Oke. Mbak Esti. Terima kasih Ustazah. Kita terima penelpon lainnya Ustazah ya. Ya, Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esi, Mutiara Pagi. Iya, dengan Ibu Utri. Ibu Utri Merauke ya. Papua Selatan, Baik. Mbak Esi. Ibu Utri, gimana cuacanya Merauke pagi ini? Masya Allah, oke ya. Cuacanya sepertinya mendung-mendung. Mendung Mbak ya. Esi. Iya, Baik. mendung. Tapi Silakan. belum hujan. Baik. Silakan pertanyaannya Ibu Utri di Merauke. Saya menyapa dulu untuk Ibu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa Tri ya tadi ya? Utri Ya, Ustazah. Ibu Utri. Jauh ya dari Merauke ya? Betul Ustazah, Merauke Papua Selatan ya. Iya, Ibu Ustazah. Mencari ilmu dari Sabang sampai Merauke gitu. Ya. Ini semangat sekali Bu Esi. Ini penelpon yang semangat pertama. Iya. Baik. Silakan Ibu Utri. Iya, oke Ibu Ustazah. Tadi Ibu Ustazah sudah menjelaskan menjaga lisannya. Tapi saya mau bertanya begini Ibu Ustazah. Hukum Islam dan Al-Quran. Perintah perkataan jujur dan benar. Bertakwalah kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah amalanmu yang benar. Al-Jibah. Terima kasih Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri di Merauke ya Ustazah ya. Iya, silakan Ustazah. Ya, ulang lagi tadi agak suaranya ini tadi. Pertanyaannya boleh? Iya, ini dalam kaitannya juga menjaga lisan kita ya Ustazah ya. Seperti apa nih Ustazah? Oke, tadi kan disebutkan ya dia ngambil dalam Al-Quran kalau nggak tadi ya. Surah Al-Ahzab ayat 70 tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ucapkanlah perkataan yang benar gitu ya. Nah, kenapa sih Ustazah dalam Al-Quran itu kita diperintahkan gitu ya, diperintahkan untuk berucap dengan yang benar gitu kan? Jawabannya tidak lain adalah karena kita ini satu makhluk sosial. Makhluk sosial yang mana kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ketika dikasih perintah oleh Allah berkata yang benar, pasti endingnya aman Mbak Esi. Pasti endingnya itu selamat lah ya. Baik-baik saja gitu, damai gitu kan ending akhirnya. Tapi ketika kita jauh daripada pengamalan perintah Al-Quran tadi, surah Al-Ahzab ayat 70, berkata bohong gitu ya, kebalikannya atau tidak benar. Apa sih ending akhirnya? Tiada lain yaitu ya bisa permusuhan, bisa negatif ya. Maka untuk biar kita lebih memahami bahasanya Allah ini, kalimat Allah ini dengan perkataan yang benar tadi, tiada lain fakir qabla kalami. Berpikir dulu, berpikir sebelum berbicara, itu penting itu Mbak Esi. Jadi jangan ngomong aja gitu ya, nggak mikirin perasaan orang gitu ya.
atau bisa menimbulkan negatif gitu kan. Jadi kita ngomong ini berpikir dulu, berpikir sebelum berbicara, apakah bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa mendatangkan kemudorotan. Ketika mendatangkan suatu manfaat, tafadhol, silahkan, teruskan mengajak kebaikan gitu dah ya. Tapi ketika ada unsur mudorot, unsur negatif, unsur buruk gitu ya, maka lebih baik kita diam gitu. Daripada ngomong tapi perkataan yang sia-sia tadi aja. Nah, jadi berpikir dulu sebelum berbicara. Oke Mbak Isi, gitu. Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya. Untuk pendengar lainnya, silakan ya, masih kami nantikan peran sertanya melalui line telepon di 0711369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Palembang. Hamba Allah di Palembang. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh, Bapak. Kalau kita menyampaikan untuk hati-hatian, menyebab keburukan dari seorang itu hati-hati, mengutang syanu susah bayar, menyebab keburukan dari itu. Untuk Gimana Pak? Saya lagi suaranya agak kecil kali. Boleh? Ya, Kalau kita, untuk hati-hatian aja. Mau menasihatkan orang gitu ya, hati-hati. Gimana Bapak? Ya, menyampaikan keburukan seorang. Oke, menyatakan keburukan seseorang ya. Bagaimana kalau kita menyatakan keburukan seseorang untuk hati-hati gitu ya Pak ya? Iya, iya. Oke, baik. Gimana nih Ustazah? Ditunggu jawabannya Pak hamba Allah ya tadi ya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. oke, bagaimana ulangi kita untuk menyatakan keburukan seorang gitu tadi ya? Iya betul, dalam rangka Jaga-jaga untuk gitu ya. berjaga-jaga, berhati-hati Ustazah. Oke, bagus. Maka izin ya Mbak Esi kita jawab gitu ya. Silakan Ustazah. Gimana Ustazah? Karena untuk lebih hati-hati gitu ya. Karena ya buruk misalnya orang itu. Maka lain kan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ya tadi Bapak hamba Allah tadi yang bertanya, nanti bisa kita lihat kajian surah Al-Hujurat ayat 6. Di situ jelaskan bagaimana sih Ustazah caranya gitu ya. Fatabayyanu. Jadi fatabayyanu ini kita teliti dulu ya. Kita cari-cari dulu gitu Mbak Esi. Cari-cari dulu benar nggak, salah nggak gitu kan ya. Kalau kita tidak mencari sumbernya gitu ya, maka kita nanti membiarkan diri kita berpikir negatif gitu ya tentang orang tersebut. Karena orang ini udah jelek nih, udah jelas nih jahat gitu ya. Bagaimana sih aku cara untuk menyampaikan atau apa untuk dia yang negatif itu? Maka teliti dulu aja, teliti gitu kan, fatabayanu. Cari dulu sumbernya gitu ya, permasalahannya di mana gitu. Dan jika memang jelas gitu apa yang disampaikannya terbukti, berarti ya kita menerima gitu kan. Tapi kalau tidak terbukti berarti termasuk golongan fitnah atau berbohong ya, berdusta. Itu Mbak Esti. Baik, kita terima kembali penelpon selanjutnya Ustazah ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan masih ada kesempatan di line telepon 0711369977 untuk kesempatan pagi hari ini. Esi sapa kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Waalaikumsalam, dengan Bapak? Wabarakatuh. Dari Bukit. Ya, Bapak siapa nih? Dari Bukit. Pak Darmawan? Iya. Pak Darmawan ya di Bukit ya. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak Darmawan dari Bukit ya. Iya. Oke. Tanyakan Ya, Pak. Ustazah, kita sering mendengar ucapan lisan kata Ustazah tadi kan. Halo?
Ya, boleh Pak lanjut ya. Silakan Jelas Pak suara. Darmawan. Kita sering mendengar ucapan lisan tadi. Kita dengar seperti orang tua sering berbicara sama anaknya. Contoh, bahasa kau dah galak balik, jadi segala macam mukul, kau tumpul mobil dengan ini dan segala Oh, ya betul Pak. Nah ini kan ucapan. Ya, betul. Ucapan ini dalam keadaan tidak sadar atau sadar, maksud saya tuh keabsahannya itu Ustazah. Karena ucapan ini kan ya si anak tadi kan tidak ngerti kan. Nah ucapan ini maksudnya apakah langsung dijawab oleh Allah atau misalnya dimaklumi. Makasih ya Mbak Isi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan tadi ya yang ada di Bukit. Silahkan nih Ustazah untuk orang tua ya. Dan di Bukit, Masya Allah itu realita itu ya Mbak Esi ya. Iya Ustazah. Ini terkenang ada kisah ya. Kisah ulama besar gitu ya. Imam Syafi'i. Jadi kita ini kan manusia biasa nih ya. Apalagi seorang ibu tadi ya. Seorang ibu tanpa kita sadari ketika kita berucap gitu kan ya. Bisa mengandung makna doa kah begitu ya. Tadi awas kau tak balik kau tumpur mobil kan bahasanya tadi dah ya. Nah Ustazah ini teringat sekali kisah Imam Syafi'i gitu kan, ketika ibundanya marah gitu ya, masih kecil itu Imam Syafi'i ya mungkin dengan perbuatannya gitu ya, mungkin dengan perkataannya gitu ya, seorang anak tadi kan. Di sini kita ini terdidik gitu kan, terdidik apalagi seorang ibu bagaimana hati-hatinya menjaga lisan tadi, terutama terhadap anak kita. Ketika itu ibunda Imam Syafi'i berkata begini, nah bahasa kita tadi, saya doakan kamu agar menjadi imam besar suatu hari nanti. Padahal udah marah itu Mbak Esi ya, udah kesel gitu, tapi yang terucap dari lisan seorang ibu tadi kalimat thayyibah, kalimat baik. Karena ibu itu paham al-kalamu nisfu doa. Paham setiap lisan yang kita ucapkan itu adalah doa. Entah langsung terkabul atau sebaliknya Mbak Esi, atau bisa tertunda. Nah, maka perihal taza langsung terkabul atau tertunda itu kan hak prerogatif Allah. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kita harus berhati-hati dalam berbicara tadi. Apalagi terhadap anak kita gitu ya. Tadi kan seorang ibu gitu kan. Yeah. Berkatalah yang baik-baik. Nah, kalau nanti nggak pulang, nanti kamu bisa lapar di luar. Kan begitu, bisa pakai kalimat baik. Atau, nah nanti kalau kamu tidak pulang, kamu ibu doakan jadi orang sukses di kemudian hari. Kan begitu seharusnya seorang ibu ya. Nah, bahkan ketika ibu itu sudah marah gitu ya, marah, berkata yang negatif, wallahu a'lam, bisa terjadi atau tidak terjadi yang perkataan tadi. Nah, jadi itu Ibu Esi. Maka kita ditegaskan lagi ya, fakir qabla kalamihi, berpikir dulu ya Dak ya, berpikir dulu sebelum berbicara, khawatirnya siapa tahu nanti malaikat lewat gitu ya, benar atau enggak Ustazah. Kalau benar enggaknya itu kan hak prerogatif Allah. Yang jelas bagaimana cara kita menyusun perkataan yang keluar dari lisan kita agar selalu keluar dari perkataan yang benar, kan begitu. Qaulan sadida yang diperintahkan oleh Allah tadi di surah Al-Hujurat. Ya, kita ke WA juga ini Ustazah sudah dikirimkan pendengar ya, ada Pak Romli Jamal di Sembawa. Pertanyaannya bagaimana kalau ghibah ini jadi makanan sehari-hari orang ya, seperti kurang ibadahnya, seperti apa penjelasannya nih Ustazah? Ini jangan sampai terjadi tentunya Ustazah ya. Silakan Ustazah. Ini realita juga kayaknya ya. Oke. Jadi bagaimana Ustazah, ghibah ini sudah jadi kayak makanan ya, gitu ya Mbak Esi ya. Makanan sehari-hari gitu ya. Oke. Perihal ghibah ini itu termasuk salah satu perilaku tercela. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda gitu ya dalam hadis tentang ghibah itu, zikru akhaika bima yakrah. Jadi zikruka akhaka bima yakrah. Zikruka,
kamu mengatakan tentang saudaramu, zikruka akhaka, jadi kita ini mengatakan tentang saudara kita ini, bima yakrah, hal-hal yang tidak disukainya. Gunjingnya begibah gitu ya. Maka apa Ustazah gibah itu? Sesuatu perilaku tercela di luar daripada konteks perkataan yang benar gitu ya, maka itu bisa mendatangkan kemudorotan. Bagaimana perihal pahalanya Bu Ustazah gitu ya, untuk orang yang sudah senantiasa suka bergibah gitu, ya otomatis namanya mudorot kan berarti itu dosa gitu ya. Adapun untuk pahala, mana dapatlah pahalanya ya, namanya itu amalan nilainya bagaimana Ustazah? Nah, wallahu alam bisawab. Yang jelas ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita itu mudorot, mendatangkan negatif, nggak ada manfaatnya, itu maka sia-sia amalan itu ya. Nah, tapi kalau ditanya pahalanya gimana, boro-boro mau pahala ya, yang dosa malah lebih dekat ya dengan orang yang suka bergibah. Itu Mbak Esti. Ya, baik, ini pertanyaan terakhir dari pendengar. Ini di luar tema, maaf pertanyaannya di luar tema Ustazah. Bolehkah atau bisakah orang yang cadal ini dijadikan imam dalam sholat? Oke, terima kasih Ustazah. Bolehkah orang yang cadal ya dijadikan imam dalam sholat? Jawabannya boleh gitu Mbak Esi. Baik. Boleh saja. Asalkan ya gitu. Karena dia ini kan sudah cadal itu kan udah bawaan ya dari lahir. Kalau mau nuntut fasihnya pasti nggak fasih gitu kan. Namanya cadal gitu ya. Akan tetapi gitu. Kalaupun ada di suatu tempat ya, ada yang lebih baik daripada orang cadel tadi, boleh kita utamakan gitu ya, dari sisi paham agama, dari sisi pengucapan makharijul hurufnya bagus gitu ya. Tapi kalau memang sekampung itu nggak ada yang ke masjid, yang cadel tadi, yang rajin ke masjid ya, atau musola ya, yang bakal jadi imam gitu kan, kita lihat situasi kondisi gitu ya, ya diperbolehkan, lagi memang dia bisa gitu ya, bisa dalam membaca surah, membaca ayat gitu kan, bisa tata cara memimpin imam gitu ya dalam sholat, boleh saja. Baik, Ustazah, tidak terasa kita sudah di akhir perbincangan kita untuk kesempatan pagi hari ini. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar terkait tema yang kita hadirkan, penjagaan lisan, silakan Ustazah. Oke, terima kasih Mbak Esi. Alhamdulillah ya, tanpa terasa udah di penghujung kita ya. Penjagaan lisan. Jadi penjagaan lisan ini hifdzul lisan. Kenapa sih perlu dijaga lisan kita? Tiada lain karena kita berkomunikasi, berinteraksi, tiada lain melalui lisan dengan perkataan. Maka untuk lebih hati-hati tadi, fakir qabla kalami. Berpikir dulu sebelum berbicara. Fakir qabla an ta'zim, berpikir dulu sebelum bertindak. Dan ketika kita berkata yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Min hisnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau tidak ada yang manfaatnya kita berbicarakan, lebih baik kita tinggal. Bahkan ada dalam suatu syair, ilmu itu adalah perhiasan dan diam itu adalah keselamatan. Apabila kamu berkata-kata, maka janganlah banyak bicara. Kamu tidak akan menyesal karena diam sekali, namun sungguh kamu akan menyesal karena bicara berulang kali yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu Mbak Esi selaku host pada hari ini dan seluruh para pendengar setia sahabat RRI Pro 1 Kota Palembang dimanapun Anda berada. Baik. Jadi mohon maaf jika ada tadi jawaban ya yang kurang berkenan gitu ya, atau tadi suaranya nggak jelas banget gitu ya pertanyaannya. Jadi mungkin Ustazah menafsirkan sendiri tadi pertanyaannya tadi kan karena nggak terlalu jelas gitu ya. Jadi itu kekurangan dari Taza kepada Allah.
Ustazah mohon ampun, adapun kelebihan daripada ilmu hari ini tiada lain hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah ya. Ya, sama-sama Mbak Esi. Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Semoga setiap nasihat dan ilmu yang tadi telah disampaikan Ustazah Dianata Nugraha SPDI MPD yang merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenak Kota Palembang ini senantiasa menjadi pengingat bagi kita ya, untuk senantiasa menjaga ucapan, memperpindah akhlak serta menggunakan lisan untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hingga di sini Esi bersama rekan Rama menemani Anda dalam Mutiara Pagi di hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Tetap terus bersama kami, pukul 6 nanti kami akan menghadirkan warta berita sepekan untuk Anda. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.